adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami terus-menerus membangun semangat tobat yang sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita baru saja mendengar kisah dari Injil Matius tentang orang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tentu pertanyaan ini juga yang ada dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Kita tentu merindukan dan mengharapkan kehidupan yang kekal. Dia dengan bangga menyatakan bahwa dia telah melakukan sekian banyak pekerjaan, sekian banyak perbuatan baik yang merupakan kehendak dan keinginan dari Allah. Namun ketika Yesus mengatakan untuk menjual semua harta miliknya, dia langsung pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Sesungguhnya kisah ini kisah yang cukup miris, karena dia sendiri yang datang kepada Yesus dan dia sendiri pula yang pergi daripada Yesus. Untuk itu, dari Injil pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berefleksi bersama tentang dua hal. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita memang telah melakukan banyak hal baik. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi kita hidup dalam kelompok masyarakat yang mayoritas orang Katolik. Dan kita juga sering pergi ke gereja, kita tentu sudah melakukan banyak hal yang baik. Namun yang harus kita ingat pula bahwa sebagai orang Kristen, kita dituntut lebih. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari hal-hal yang biasa. Itu baru kita bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus. Dan apa yang dimaksud dengan lebih daripada orang lain?
Bertolak dari Injil hari ini, yang membuat kita lebih dari orang lain adalah kita senantiasa menempatkan Yesus Kristus sebagai prioritas pertama, sebagai pilihan yang pertama. Orang muda yang kaya itu, dia meninggalkan Yesus bukan karena hal lain, tetapi dia meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Dari sini kita dapat melihat bagaimana dia menempatkan Yesus di nomor 2, di nomor 3, atau mungkin nomor-nomor selanjutnya. Tidak menempatkan Yesus pada poin yang pertama. Dan hal ini sesungguhnya sering kita lakukan. Kita sering datang kepada Yesus, kita sering mengatakan kepada Yesus, "Yesus, saya ingin mengikuti Engkau, saya ingin memperoleh kehidupan yang kekal." Tetapi dalam hati dan pikiran kita, kita memprioritaskan hal-hal lain. Kita lebih mengutamakan hal-hal lain. Kita lebih mengutamakan harta, jabatan, status sosial, maupun kepuasan jasmani, dan menomorduakan kehendak Kristus, mencintai sesama, berbagi, rendah hati, sabar, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang terdekat kita. Kita sering menomorduakan jika ada harta ataupun ada status sosial yang lebih menggiurkan. Poin yang kedua, pada bagian Injil yang paling akhir, kita mendengar bagaimana pemuda itu meninggalkan Yesus. Dia pergi karena hartanya yang banyak. Meninggalkan Yesus adalah kesalahan yang paling besar dilakukan oleh pemuda ini. Tuhan itu tahu kita itu tidak sanggup, kita memiliki kelemahan, kita memiliki keterbatasan. Kita tidak sanggup untuk mengikuti semua kehendak Tuhan. Kita memiliki dorongan jasmani, keinginan daging yang seringkali bertolak belakang dengan kehendak Kristus. Namun bukan berarti kita pergi dari Dia. Pemuda dari Injil hari ini, dia gagal melaksanakan keinginannya dan juga gagal melaksanakan kehendak Tuhan karena dia pergi dari Yesus. Untuk itu ketika kita menyadari kelemahan kita, kita tidak sanggup melaksanakan apa yang Yesus inginkan. Harusnya kita semakin dekat dengan Dia, bukan malah kita berbalik dan pergi dari Yesus. Untuk itu, pada hari ini apa yang perlu kita lakukan? Saya secara pribadi menawarkan 2 hal yang bisa kita lakukan pada hari ini. 2 hal sederhana itu, yang pertama adalah berbagi kepada siapa saja sebagai bentuk melaksanakan kehendak Allah. Berbagi tidak harus buah barang, materi, uang, tetapi juga waktu kita, pengorbanan kita, tenaga kita, dan bahkan diri kita seutuhnya. Kita persembahkan kepada saudara-saudari di sekitar kita yang membutuhkan, seperti Yesus yang mengorbankan dirinya bagi umatnya. Dan tindakan yang bisa kita lakukan hari ini yang kedua adalah selalu ada bersama Yesus. Jangan pernah pergi sekalipun kita lemah, sekalipun kita rapuh, sekalipun kita memiliki banyak sekali kekurangan. Semakin banyak kita memiliki kekurangan, semakin kita menyadari bahwa kita lemah, semakinlah kita harus dekat bersama Kristus.